Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin memimpin saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Pimpinlah kami sepanjang hari ini Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita sekaligus penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya akan membacakan dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah pegangan hidup yang teguh. Saudaraku, seorang ayah sedang membawa anaknya perempuan yang masih kecil untuk menyeberangi sebuah jembatan gantung. Saudara, ketika mereka hendak menyeberang, anak perempuan itu merasa ada sesuatu yang aneh. Dia merasa ada sesuatu yang aneh ketika mereka akan menyeberang. Terlebih ketika dia memijakkan kakinya di papan pertama dari jembatan gantung itu, dia merasa ada sebuah getaran dan goyangan yang begitu menakutkan bagi dia. Sehingga saat itu juga dia berteriak untuk memanggil bapaknya. "Bapa, aku takut. Mana pegang bapa supaya tangan bapa supaya aku pegang." Lalu saudara, dengan lembut bapaknya menyapa putrinya. Dia katakan, "Tidak anakku, bukan kamu yang pegang tangan bapa, tetapi bapalah yang harus memegang tanganmu." Lalu dalam situasi seperti itu, putrinya ini merasa penasaran, kenapa harus bapak yang pegang tangan saya? Lalu dia mempertanyakan, "Pak, kenapa harus bapak yang pegang tangan saya? Apa bedanya kalau saya yang pegang tangan bapak?" Lalu bapaknya katakan, "Nanti bapak akan jelaskan. Yang penting beri tanganmu supaya bapak pegang dan kita akan menyeberang." Saudara yang dikasihi Tuhan, seketika putri itu juga memberi tangannya dipegang oleh bapaknya. Lalu mereka melangkah bersama saudara. Ketika mereka melangkah dari papan pertama ke papan berikutnya, baik bapak dan putrinya itu mereka mengalami kegoncangan dan goyangan yang sangat dahsyat. Lalu setiap goncangan itu datang, putrinya selalu katakan, "Aku takut, Pak." Tetapi bapaknya katakan, "Jangan takut, nak. Bapa sedang memegang tanganmu." Demikian sampai mereka menyeberang saudara. Setelah mereka tiba di seberang, lalu putrinya bertanya, "Pak, kenapa harus bapak yang pegang tanganku? Apa bedanya kalau saya yang pegang tangan bapak?" Lalu bapaknya menjelaskan saudara, "Begini anakku, kalau kamu yang pegang tangan bapak, ketika engkau melangkah dan jembatan itu goyang, pasti engkau akan ketakutan. Dan pada saat engkau ketakutan itulah nanti tanpa engkau sadari peganganmu itu akan terlepas. Maka itu akan membahayakan engkau. Tetapi kalau Bapa yang pegang tanganmu, Bapa pasti pastikan sekuat apapun goncangan yang menggoncang hidupmu, tetapi itu tidak akan membahayakanmu karena aku pastikan Bapa memegang tanganmu." Itu yang dikatakan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan goncangan-goncangan, penuh dengan pergumulan-pergumulan, beban hidup yang begitu menerpa kita begitu dahsyat saudara. Banyak orang yang tergoncang di situasi saat ini. Terkadang memang kita merasa bahwa
ya di dalam menghadapi situasi sulit seperti ini, sepertinya kita sendirian dan tidak ada orang yang peduli, saudara. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, di tengah kehidupan yang sulit seperti itulah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia bersedia untuk memegang hidup kita. Dia bersedia untuk memegang tangan saudara. Relakan dan berikanlah tanganmu dipegang oleh Tuhan, supaya peganganmu itu begitu kokoh, sehingga sesulit apapun hidup yang kau hadapi, sekuat apapun goncangan yang akan menerpa kehidupanmu, bisa dipastikan itu tidak akan membahayakan engkau, karena pegangan tangan Tuhan itu cukup menjadi jaminan keamananmu, cukup menjadi jaminan engkau bisa tentram dan tenang sampai kepada tujuan engkau melangkah dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini kehidupan kita ini keras, saya katakan tadi. Kehidupan kita ini, saudara, penuh dengan tantangan, penuh dengan goncangan, dan jika kita tidak bijak, kita bisa saja terjatuh, kita bisa saja tertindas, tergilas, terhempas, dan bahkan terhanyut dan tenggelam ke dalam persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi itu, saudara. Petrus memahami persis keadaan ini, sehingga ia pun memberikan awasan kepada orang-orang percaya supaya mereka tetap memiliki pegangan hidup yang teguh sekalipun pergumulan hidup mereka sangat sukar. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, saudara, kita dapat melihat ada beberapa hal yang diajarkan oleh Petrus yang dapat mengajar kita supaya kita bisa berpegang teguh kepada Tuhan di dalam menghadapi kehidupan ini dan kita bisa kuat. Yang pertama adalah dikatakan di sini, saudara, bahwa hidup ini keras. Kita tahu bahwa pergumulan akan selalu datang. Surat Petrus ini ditulis bagi orang-orang percaya yang tinggal di perantauan yang tersebar di Asia Kecil pada saat itu. Sebelumnya kita tahu bahwa Yesus pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Demikian kata Yesus kepada para murid dalam Lukas 9 ayat 23. Dan dalam perkembangan selanjutnya, saudara, Alkitab mencatat setelah umat Tuhan bertambah banyak, maka terjadilah penganiayaan, sehingga mereka semua terpaksa harus melarikan diri dan tersebar di seluruh Asia Kecil, bahkan mereka sampai ke Eropa. Bahkan kalau kita lihat dalam situasi yang sulit seperti itu, mereka tergoncang oleh banyaknya persoalan kehidupan itu. Mereka mengalami goncangan, mereka ketakutan, saudara. Tetapi oleh karena mereka tahu mereka melangkah di dalam Tuhan, mereka melangkah dalam maksud rencana Tuhan, maka mereka dikuatkan oleh Tuhan menghadapi situasi yang sulit itu. Maksudnya di sini, saudara, Petrus mengingatkan mereka kepada sebuah fakta kehidupan yang sedang dan akan mereka hadapi, sehingga waktu mereka menghadapi semua kenyataan hidup yang keras itu, mereka tidak kaget lagi, mereka tidak kecewa lagi, karena mereka tahu bahwa kehidupan mereka dituntun oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bahwa hidup ini penuh dengan penyesatan. Itu yang perlu kita pahami, sehingga kita membutuhkan pegangan hidup yang teguh. Karena kita tahu zaman ini begitu keras, saudara. Zaman ini begitu jahat. Ada banyak orang, ada banyak, ya kalau kita pahami dari kebenaran firman Tuhan, musuh kita sedang berusaha menarik kita sedemikian supaya kita hilang dari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa melihat hal ini sebab kalau kita pahami bagaimana Petrus mengatakan kepada kita saat ini, waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal Tuhan, kepada kesesatan orang-orang tidak mengenal hukum. Akan banyak hal dalam kehidupan kita ini yang berusaha menarik kita keluar dari jalur iman kita yang benar. Tetapi kita tahu, saudara, ketika itu di luar kehendak Tuhan, maka itu akan memimpin kita kepada penyesatan. Sehingga tidak jarang, saudara, ada banyak dari kita yang saat ini sedang melangkah kepada kesesatan itu, karena dia tidak punya arah yang jelas, karena dia telah menghilangkan pegangan hidup yang menuntun dia melangkah di dalam kepastian Tuhan. Itu yang kita lihat, saudara. Tidak dapat disangkal memang bahwa ada orang-orang tertentu yang sedang menghadapi atau bahkan juga menyelesaikan sebuah masalah
melalui jalan-jalan pintas. Di sini kita harus belajar, saudara. Dunia akan selalu berusaha memberikan kita jalan pintas, tetapi saya yakin, saudara, jalan pintas bukanlah jaminan, tetapi Tuhan selalu akan memberikan kita jaminan bahwa di mana ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga tidak jarang, saudara, ketika kita merasa bahwa kita akan mencari jalan pintas, kita merasa hidup kita keluar dari pergumulan kita, tetapi sesungguhnya hal itu akan semakin membawa kita terjebak dalam persoalan yang lebih dalam lagi dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, sadarlah, dalam menjalani kehidupan beriman kita harus selalu waspada akan segala macam penyesatan yang dikatakan oleh Petrus di sini terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan terlebih. Yang memimpin hidup kita tentu tidak akan semakin kuat dalam Tuhan, tetapi akan semakin lemah dan semakin meninggalkan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, Petrus mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Mengapa ini penting, saudara? Satu-satunya pegangan hidup kita yang dapat kita harapkan dan dapat kita andalkan dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini hanyalah Tuhan, saudara. Tidak ada pegangan yang bisa kuat, yang bisa kokoh menopang kehidupan kita di situasi sulit seperti ini, kecuali kita kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena hanya dengan bersama Tuhan kita bisa memenangkan setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu kalau kita baca dari pembacaan kita tadi, Petrus dengan jelas berkata di sana, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Artinya, saudara, tidak persoalan sesulit apa hidup ini kita hadapi, tetapi yang kita tahu pasti, semua kesulitan itu diizinkan Tuhan supaya kita semakin tertarik mengenal Tuhan, supaya kita semakin tertarik bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah persoalan itu menuntun kita untuk semakin mengerti siapa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ini yang menjadi tujuan utama Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan itu. Betapapun beratnya, betapapun kerasnya hidup ini, namun jika kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, kita pasti tidak akan goyah, saudara. Sebab firman Tuhan memberikan kita jaminan dalam Yeremia 17 ayat 7. Di sana firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca lanjutannya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya yakin, saudara, bagaimana gambaran kehidupan orang-orang mengandalkan Tuhan itu akan tetap kuat, akan tetap kokoh sekalipun banyak persoalan dan pergumulan menerpa kehidupannya. Karena jaminan akar imannya tertanam kuat di dalam Tuhan. Itu yang memampukan dia boleh kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat menutup mata memang melihat kerasnya kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Banyaknya pergumulan, banyaknya masalah, tekanan-tekanan kehidupan, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga. Kita tahu kita ada di situasi yang sangat sulit dan firman Tuhan mengatakan itu, saudara. Hari-hari ini adalah jahat. Tetapi, saudara, oleh karena situasi sulit itu, terkadang Tuhan mengizinkan kita berada di tengah pusaran persoalan tidak ada ujung pangkalnya. Ini yang paling sulit, saudara. Situasi sulit, tetapi justru Tuhan menempatkan kita di poros persoalan itu yang tidak berujung pangkal. Lalu bagaimana cara kita bisa keluar dari persoalan itu? Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman ini. Mari kita memahami jati diri kita di dalam Tuhan itu penting untuk mengerti siapa kita dan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ditambah lagi banyaknya penyesatan yang kita hadapi di akhir zaman ini, saudara, yang seakan-akan menuntun kita seperti mengenal kebenaran, tetapi sebenarnya kita tertuntun untuk semakin terkikis memahami kebenaran. Itu yang kita dapatkan. Melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita dituntun supaya kita bersedia selalu mengizinkan Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Oleh karena itu, izinkanlah, saudara, Tuhan memegang tanganmu, Tuhan memegang hidupmu, saudara, karena hanya dengan pegangan Tuhanlah engkau bisa kuat, engkau bisa kokoh, engkau tidak goyah menghadapi kehidupan yang sulit ini. Engkau bisa melewati setiap persoalan kehidupan itu dengan baik, dengan pastian kemenangan.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah persoalan yang kita hadapi setiap hari itu menuntun kehidupan kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena di sana kita akan dituntun bertumbuh dalam iman. Tentu dalam iman yang benar, saudara. Yang oleh iman itulah kita akan dibawa boleh melihat betapa hebatnya dan betapa besarnya kuasa Tuhan yang bisa memimpin hidup kita dalam kemenangan hari demi hari. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya renungan ini membantu kita untuk boleh mengerti betapa pentingnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri renungan ini saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Sekiranya saudara merasa saat ini hidup ini sulit, hidup ini berat, sepertinya tidak ada lagi yang bisa peduli, saya ingin katakan Tuhan peduli dalam kehidupan saudara. Yakinlah saudara, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mau memegang hidup saudara. Asal engkau mau, Tuhan akan membantumu, Tuhan akan menolongmu, dan Tuhan akan memberkatimu. Oleh karena itu rendahkan hatimu, kita akan berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman ini yang menuntun kami pada kesempatan yang indah ini boleh mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan lewat kebenaran-Mu. Kami tahu hidup ini sulit Tuhan. Kami tahu kami tidak punya kekuatan tanpa Tuhan. Mampukan kami Tuhan bersama dengan Roh Kudus untuk boleh berjalan dalam kemenangan Tuhan di hari ini, menghadapi persoalan-persoalan yang kami hadapi. Setiap umat Tuhan mendengarkan renungan ini, yang lemah Tuhan kuatkanlah mereka, yang sakit terlebih Tuhan. Ada beberapa anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini saat ini, mereka dalam kondisi keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Hamba berdoa bagi mereka saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan tertumpang untuk menjamah tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh dipulihkan hari ini. Mereka boleh bersuka cita karena Tuhan memberikan mereka pertolongan yang pasti. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh melihat bahwa bersama Tuhan kami hidup dalam kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya lewat renungan ini saudara diberkati. Saya ingin katakan, tetaplah kuat saudara, tetaplah semangat, tetaplah bersuka cita dalam Tuhan. Izinkan Tuhan senantiasa menjadi nakhoda pemimpin hidup saudara, maka Tuhan akan memimpin hidup dalam kemenangan. Kalau saat ini saudara dalam keadaan berbeban berat, ada pergumulan-pergumulan yang berat menimpa hidup saudara, dan saudara rindu untuk didoakan, kami bersedia untuk mendukung saudara dalam doa. Hubungi kami saudara dalam telepon yang tertera di layar saudara, kami akan membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara. Shalom.